Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Kreatif Membaca. Kita masih melanjutkan pembacaan buku Profil Keluarga 30 Sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga, yang ditulis oleh Syekh Dr. Jasim Muhammad Badar, yang diterbitkan oleh Kiswah Media. Kemarin kita telah sampai pada sahabat yang ke-11 yang dijamin masuk surga. Kita akan lanjutkan pada profil yang ke-12. Profil yang ke-12 adalah Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Ia adalah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Salman Al-Farisi atau Abu Abdillah Maula Islam. Menurut versi yang lain, ia disebut sebagai Maula Rasulullah SAW. Salman dikenal sebagai orang yang baik. Ia berasal dari Roma Hurmuz, Persia, dari sebuah desa bernama Ji. Menurut versi yang lain, ia berasal dari Asbahan. Jika ia ditanya, anak siapa kamu? Maka ia akan menjawab, aku Salman, anak Islam dari keturunan Adam. Pernah ia mengatakan sebagai keturunan tokoh terkemuka di Persia. Meskipun orang tuanya termasuk pemuka dan pengayom agama Majusi, namun sejak kecil Salman mencari agama yang benar. Ia pun sempat menganut agama Nasrani, kemudian meninggalkan orang tuanya dan hijrah ke negeri Syam. Ia membaca berbagai kitab dan bersabar dalam menghadapi berbagai kesulitan demi misinya. Selama itu pula ia beralih dari satu sembahan ke sesembahan yang lain hingga 10 sembahan lebih bahkan. Namun kemudian seorang ahli ibadah Nasrani yang terakhir yang ia temui memberitahukan kepadanya bahwa sudah tiba masanya bagi pengutusan seorang nabi dari keturunan Ibrahim alaihissalam. Kemudian petualangannya itu berlanjut hingga ia pun bertemu dengan seorang Yahudi Madinah sebelum kedatangan Rasulullah SAW di kota Madinah atau di kota Yathrib. Ketika Salman melakukan pelayanan, sebagaimana yang disampaikan sendiri oleh Salman terkait hal ini, kepada para ahli ibadah Nasrani, seorang dari mereka memberitahukan kepadanya bahwa dalam waktu dekat akan muncul seorang nabi dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Terdapat tanda-tanda yang tampak jelas pada dirinya. Ia menerima hadiah namun tidak menerima sedekah, dan di antara kedua bahunya terdapat cap kenabian. Tatkala Nabi SAW muncul di Madinah, Salman pun berusaha memastikan adanya tanda-tanda itu. Ternyata ia mendapati tanda-tanda yang dimaksud terdapat pada diri Rasulullah SAW. Ia pun kemudian segera beriman kepada beliau dan Allah pun menganugerahkan Islam kepadanya. Akan tetapi saat itu ia masih berstatus sebagai budak pada seorang Yahudi dari Bani Quraidah. Rasulullah SAW pun memintanya untuk berunding dengan tuannya untuk memberikan kompensasi atas pemerdekaannya. Akhirnya disepakatilah bahwa Salman dimerdekakan dengan kompensasi berupa 300 pohon kurma yang harus ditanamnya sekaligus merawatnya sampai berbuah. Di samping kompensasi sebesar 40 uqiyah. Seluruh kaum muslimin pun kemudian membantunya dalam memenuhi uang kompensasi tersebut kepada tuannya. Rasulullah juga terlibat dalam penanaman pohon-pohon kurma itu dengan tangan beliau sendiri, hingga memberikan hasil pada tahun itu juga, kecuali satu pohon kurma kecil yang ditanam oleh Umar dengan tangannya sendiri. Dalam riwayat dinyatakan bahwa Nabi SAW bersabda tentang Salman, setelah dimerdekakan dan setelah kaum Ansor berselisih dengan kaum Muhajirin tentangnya, Salmanu minna ahlil bait. Salman atau Salman Al-Farisi merupakan bagian dari ahli bait kami, keluarga Nabi. Kemudian ia terlibat dalam berbagai peristiwa penting bersama Rasulullah SAW yang diawali dengan perang Khandaq, perang Parit, perang yang kemudian membuat namanya dikenal dan terkenal. Salmanlah yang memberi saran untuk membuat lubang parit atau khandaq. Begitu melihatnya, Abu Sufyan dan sahabat-sahabatnya berkata, ini merupakan siasat yang tidak pernah digunakan oleh orang-orang Arab.
Setelah itu Salman tidak pernah absen dari berbagai peristiwa penting yang lain. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan antara Salman dengan Abu Darda radhiyallahu taala anhuma. Tatkala berada di Syam, ia pun singgah di tempat Abu Darda. Salman tinggal di Kufah dan diangkat sebagai gubernur Madain oleh Khalifah Umar dalam beberapa kurun waktu. Terkait jaminan masuk surga dan keutamaan Salman Al-Farisi dapat disimak di dalam salah satu riwayat yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu taala anhu yang mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-subaqu arba'atun." Para pendahulu itu ada 4. Ana sabiqul Arab, saya pendahulu dari Arab. Wa Suhaib sabiqur Rum, Suhaib berasal dari pendahulu dari Rom. Wa Salmanu sabiqu Faris, dan Salman pendahulu dari kalangan Persia. Kemudian diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu yang mengatakan, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku yang mendahului bangsa Arab ke surga, Suhaib yang mendahului Romawi ke surga, Bilal yang mendahului Habasyah ke surga, dan Salman yang mendahului Persia ke surga. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia menuturkan, saat kami duduk di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, turunlah kepada beliau surat Al-Jumu'ah ayat ketiga, dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka, dan dialah maha perkasa, maha bijaksana. Abu Hurairah melanjutkan, aku pun bertanya, siapa mereka ya Rasul? Ternyata beliau belum berkenan untuk menjawab pertanyaan Abu Hurairah sampai ia bertanya untuk ketiga kalinya. Dan saat itu di antara kami ada Salman Al-Farisi. Rasulullah SAW meletakkan tangan beliau pada Salman kemudian bersabda, "Lau kanal imanu 'inda thuraya, lau kanal imanu 'inda thuraya lanalahu rijalun min haula." Seandainya iman berada di bintang di langit, niscaya tetap digapai oleh orang-orang dari mereka, yakni bangsa Persia. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu taala anhu yang mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surga rindu kepada 3 orang. Istaqatil jannatu ila thalathatin. Aliyun ibni Abi Thalib wa Umar ibni Yasir, Ammar ibni Yasir, dan terakhir Salman Al-Farisi. Diriwayatkan dari Yazid bin Umairah, ia menuturkan saat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala menghadapi ajal, dikatakan kepadanya, wahai Abu Abdurrahman, berwasiatlah kepada kami, dudukkanlah aku, kata Mu'ad. Kemudian ia berkata, sesungguhnya ilmu dan iman berada di tempatnya. Siapa yang menghendakinya, maka ia mendapatkannya. Ia mengatakan ini 3 kali. Ia melanjutkan, hendaklah kalian mencari ilmu pada 4 orang. Yang pertama pada Abu Darda, kemudian Salman Al-Farisi, Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Salam yang dahulunya seorang Yahudi kemudian masuk Islam. Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu wafat di Madain pada tahun 35 Hijriah. Di akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan. Menurut riwayat yang lain, ia wafat pada tahun 36 Hijriah. Kalangan ahli ilmu tidak meragukan bahwa ia hidup dengan usia 250 tahun. Masya Allah. Namun, mereka berbeda pendapat terkait usia yang lebih dari itu sampai 350 tahun. Di antara kalangan hafidh generasi akhir, ada yang mengatakan bahwa usianya tidak lebih dari 100 tahun. Dan ia digolongkan sebagai penduduk Kufah. Wallahu a'lam bishawab. Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang alim yang rendah hati, zuhud, dan rela menjalani derita kehidupan. Saat menjabat sebagai gubernur Madain, beberapa orang menemuinya sementara ia sedang melakukan pekerjaan, yakni menganyam daun kurma. Kenapa kamu mengerjakan ini padahal kamu sebagai amir telah mendapatkan gaji? Tanya seseorang. Jawab Salman, karena aku lebih suka makan dari hasil kerja tanganku sendiri. Jawab Salman meyakinkan. Salman tidak memiliki rumah, akan tetapi ia berteduh di batang kayu dan pepohonan. Seseorang pernah menawarkan kepadanya, maukah kamu bila aku bangunkan rumah untukmu, kamu tempati? Ia menjawab, aku tidak membutuhkannya, kata Salman. Orang itu terus mendesak hingga mengatakan kepadanya, aku benar-benar tahu rumah yang cocok untukmu.
Salman pun menanggapi, paparkan kepadaku tentang rumah itu. Ia menjelaskan, aku bangunkan untukmu sebuah rumah yang jika kamu berdiri di dalamnya maka kepalamu terbentur atapnya. Dan jika kamu julurkan kedua kakimu di dalamnya maka jari kakimu terbentur dindingnya. Ya, kata Salman. Ia pun membangunkan rumah seperti itu untuk Salman. Jadi RSS kalau kata orang dulu. Rumah sulit selonjor. Masya Allah. Sangat zuhudnya Salman Al-Farisi. Jarir bin Hazim mengatakan, aku mendengar seorang syekh dari Abes menyampaikan dari ayahnya yang menuturkan, aku mendatangi pasar lantas membeli pakan ternak seharga 1 dirham. Kemudian aku melihat seseorang lalu aku mempekerjakannya. Aku menyuruhnya untuk membawakan pakan ternakku. Kala ia melewati satu kaum, mereka berkata kepadanya, kami saja yang membawakan, wahai Abi Abdillah. Aku pun bertanya, memang siapa orang ini? Mereka menjawab, ini Salman sahabat Rasulullah SAW. Aku segera mengatakan kepadanya, maaf, aku tak mengenalmu, wahai Salman, turunkan saja bawaan itu. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepadamu. Namun Salman tidak berkenan menurunkan bawaan dan tetap membawanya sampai rumahku. Saat wafat, Salman tidak meninggalkan warisan selain 20 dirham. Kalaupun 20 dirham lebih sebagai harta nafkah yang ada padanya. Masya Allah. Beliau termasuk salah seorang di antara sahabat yang sangat zuhud sekali. Terkait istri dan anak-anaknya, penulis buku ini, yakni Dr. Jasim Muhammad Badar, tidak menemukan orang yang menyebutkan jumlah istri yang dinikahi Salman Al-Farisi atau jumlah anaknya. Namun penulis menemukan di berbagai referensi yang terpisah, antara lain istrinya yang pertama seorang istri yang bernama Bukairah. Menurut versi yang lain Nukairah, anak perempuan Abu Qurrah Al-Kindi. Ia termasuk generasi tabi'in Kufah yang kredibel. Istrinya ini masih hidup setelah Salman wafat dan menyampaikan beberapa riwayat darinya. Al-Hafidh Ibnu Makula mengatakan dalam kitab Al-Ikmal, Bukairah adalah istri Salman Al-Farisi, yakni Salman Al-Khair radhiyallahu ta'ala anhu. Bukairah adalah istri terakhir yang dinikahinya di antara istri-istrinya yang lain dan menyaksikan Salman Al-Farisi saat menjelang wafat. Perkataan Al-Hafidh, Bukairah adalah istri terakhir yang dinikahkan di antara istri-istrinya yang lain. Ini menunjukkan bahwa Salman telah menikahi beberapa wanita sebelumnya. Akan tapi jumlah dan nama mereka tidak disebutkan atau tidak diketahui. Seorang istri yang tidak disebutkan namanya, akan tapi ia wafat saat Salman Al-Farisi masih hidup. Dalam Tarikh Dimashq, diungkapkan dari Abdullah bin Fairuz yang mengatakan istri Salman Al-Farisi wafat di Madain. Salman merasa sedih atas kepergiannya dan seterusnya. Jadi nama-namanya atau ininya tidak diketahui. Penulis juga tidak menemukan selain satu anak yang dinyatakan sebagai anak Salman, yaitu Abdullah bin Salman Al-Farisi. Anaknya ini cukup dipandang dan menyampaikan riwayat serta mempunyai anak-anak. Di antaranya adalah Amir dan Abdurrahman. Jadi karena beliau ini hidupnya agak nomaden gitu ya. Jadi kurang diketahui nama-nama istri beliau dan nama-nama anak-anak beliau juga kurang diketahui. Apalagi dalam satu riwayat dikatakan Salman Al-Farisi ini memiliki usianya itu mencapai berapa tadi? 250 tahun. Jadi demikian untuk pembacaan buku 30 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, jangan lupa untuk memberikan like, kemudian komentar pada kolom bawah, dan share kepada teman kerabat Anda. Semoga ini menjadi amal jariah teman-teman semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune di channel ini dan jangan lupa subscribe serta nyalakan loncengnya.